Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi tanggal 10 Mei 2024 dengan judul Tunas dan Benih Daud. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersamaya di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami, sejenak Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Mari kita ikuti penjelasannya. Pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dengan kuasa, kekuatan, pewartaan. Pekabaran pertama dan kedua harus diperkuat dalam pekabaran ketiga. Dalam kitab Wahyu, Yohanes mengatakan tentang juru kabar yang bersatu dengan malaikat ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Wahyu 18 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Kita berada dalam bahaya menyampaikan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang tidak jelas sehingga tidak mengesankan orang-orang. Begitu banyak kepentingan lain yang dibawa sehingga pesan yang seharusnya diberitakan dengan kekuatan menjadi takluk dan tidak bersuara. Di pertemuan perkemahan kita, kesalahan telah dibuat. Pertanyaan tentang Sabat telah tersinggung, tetapi belum disajikan sebagai ujian besar untuk saat ini. Sementara gereja-gereja mengaku percaya kepada Kristus, mereka sendiri melanggar hukum yang dinyatakan Kristus dari Sinai. Tuhan meminta kita, tunjukkan kepada umatku pelanggaran mereka dan dosa-dosa mereka kepada keturunan Yakub. Yesaya 58 ayat yang pertama. Trompet dibunyikan untuk memberikan suara tertentu. Pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati, dan kita harus membiarkan itu tampak sebagaimana adanya, yaitu kekuatan besar Tuhan. Kita harus menyajikannya dengan segala kekuatannya, kemudian Tuhan akan membuatnya efektif. Bahaya-bahaya di hari-hari terakhir menimpa kita, dan dalam pekerjaan kita, kita harus memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mereka hadapi. Janganlah pemandangan hikmat yang telah diungkapkan oleh nubuatan dibiarkan tidak tersentuh. Jika umat kita setengah terjaga, jika mereka menyadari dekatnya peristiwa yang digambarkan dalam Wahyu, sebuah reformasi akan terjadi di gereja kita. Dan lebih banyak lagi yang akan mempercayai pekabaran tersebut. Kita tidak mempunyai waktu untuk kalah. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa sebagaimana mereka harus memberikan pertanggungjawaban. Angkat prinsip-prinsip masa kini dan majulah dan kebenaran yang jelas ini.
Ini akan menjadi seperti pedang yang memotong dua arah. Tetapi jangan terlalu gegabah untuk mengambil sikap kontroversial. Akan ada saatnya kita harus berdiri diam dan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Biarkan Daniel berbicara, biarkan Wahyu berbicara, dan mengatakan apa itu kebenaran. Namun, apapun tahapan topik yang disajikan, angkatlah Yesus sebagai pusat dari semua harapan. Tunas dan benih Daud, dan bintang fajar yang cemerlang. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Disalin dari buku Testimonies for the Church, volume 6, halaman 60 sampai 62. Renungkan lebih dalam, apakah saya membagikan pekabaran malaikat ketiga dengan orang-orang yang saya kenal? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani, keberanian bagi kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, para perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus. Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Tuhan urapi mereka. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dengan penuh dedikasi mendidik setiap siswa maupun mahasiswa juga untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan juga berkat rohani setiap hari di dalam hidup mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka sukacita. Lebih daripada itu, mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.